Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadhani dengan NIM 1903012. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship yang telah saya buat. Teman-teman bisa lihat di sini telah saya siapkan ERD tentang puskesmas. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Baik, teman-teman bisa lihat di ERD ini terdapat beberapa entitas utama. Yang pertama ada entitas utama identitas pasien. Nah, entitas utama identitas pasien ini terdiri dari beberapa atribut, di mana yang jadi atribut K-nya ialah nomor RM, sedangkan yang lainnya menjadi atribut seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, status pernikahan, alamat, jaminan, nomor BPJS, nomor telepon, nama penanggung jawab, hubungan dengan pasien, pekerjaan penanggung jawab, dan juga nomor telepon. Nah, yang kedua ada entitas utama dokter, di mana yang menjadi atribut K yaitu kode dokter, dan juga terdapat beberapa atribut yakni nama dokter, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Lalu entitas utama yang ketiga yaitu ruangan, di mana yang menjadi atribut K-nya yaitu kode ruangan, dan juga terdapat atribut nama ruangan. Lalu entitas utama yang keempat ada diagnosa, yang menjadi atribut K-nya yaitu kode ICD-10, dan terdapat juga atribut diagnosa. Lalu ada juga entitas utama tindakan, yang mana jadi atribut K yaitu kode ICD-9, dan juga terdapat atribut tindakan dan juga tarif. Dan entitas utama yang terakhir ada petugas, di mana yang menjadi atribut K-nya yaitu kode petugas, dan juga terdapat atribut nama petugas dan juga jenis petugas. Nah, selain entitas utama juga terdapat entitas relasi, di mana entitas relasi yang pertama yaitu ada entitas relasi TPPRJ, di mana entitas relasi TPPRJ ini terbentuk dari entitas utama yang tadi, yaitu entitas utama pembentuknya yakni yang ada garis merahnya ini berarti entitas utama identitas pasien, entitas utama ruangan, dan juga entitas utama petugas. Nah, selain itu juga terdapat entitas relasi saya ralat, di mana di entitas relasi TPPRJ itu terdapat beberapa atribut, di mana yang menjadi atribut K yaitu nomor RM, dan juga terdapat atribut nama petugas, nama ruangan, nomor antrian, dan juga tanggal kunjungan. Selanjutnya itu ada entitas relasi RJ, di mana entitas relasi RJ ini terbentuk dari beberapa entitas utama, yakni yang ada garis kuningnya berarti entitas utama dokter, entitas utama diagnosa, entitas utama tindakan, dan juga entitas utama petugas. Nah, selain entitas relasi RJ juga terdapat entitas relasi IGD. Nah, di mana entitas relasi IGD ini juga terbentuk dari beberapa entitas utama, yakni yang ada garis hijaunya
yaitu entitas utama dokter, entitas utama diagnosa, entitas utama tindakan, dan juga entitas utama petugas. Selain itu juga terdapat entitas relasi TP2RI, di mana entitas relasi TP2RI ini terbentuk dari dua entitas utama, yakni entitas utama ruangan dan juga entitas utama petugas. Selain itu juga terdapat entitas relasi RI, di mana entitas relasi RI ini terbentuk dari beberapa entitas utama, yaitu entitas utama dokter, entitas utama diagnosa, tindakan, dan juga petugas. Selain itu juga terdapat entitas relasi UKM. Nah, ini juga terbentuk dari beberapa entitas utama, yaitu entitas utama petugas dan entitas utama dokter. Nah, itulah beberapa entitas relasi yang terbentuk dari beberapa entitas utama. Tetapi di entitas relasi tersebut juga memiliki beberapa atribut. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di TPPRJ, ada beberapa atributnya. Yang jadi atribut key-nya ada nomor RM, sedangkan juga terdapat beberapa atribut lainnya seperti nama petugas, nama ruangan, nomor antrian, dan juga tanggal kunjungan. Sedangkan untuk di entitas relasi RJ itu terdapat atribut key-nya yaitu nomor RM, dan terdapat beberapa atribut lainnya yaitu tanggal kunjungan, nama dokter, diagnosa, tindakan, nama petugas, dan nama obat. Setelah itu juga terdapat entitas relasi IGD, di mana yang menjadi atribut key-nya yaitu nomor RM, dan juga terdapat beberapa atribut yaitu tanggal kunjungan, cara datang, nama dokter, nama petugas, diagnosa, dan juga tindakan. Setelah itu juga terdapat entitas relasi TPPRI, di mana yang menjadi atribut key-nya yaitu nomor RM. Selain itu juga terdapat atribut nama petugas, nama ruangan, dan juga tanggal masuk. Setelah itu juga terdapat entitas relasi pemeriksaan penunjang. Entitas ini tidak terbentuk dari entitas utama. Nah, di sini juga terdapat beberapa atribut yang menjadi atribut key-nya yaitu jenis pemeriksaan, dan atribut lainnya itu seperti tanggal pemeriksaan, nomor RM, tanggal pengambilan sampel, tanggal pengambilan hasil, dan nama petugas. Selain itu juga terdapat entitas relasi RI, di mana di sini yang menjadi atribut key-nya itu nomor RM, dan terdapat beberapa atribut lainnya yaitu tanggal masuk, tanggal keluar, nama dokter, diagnosa, tindakan, nama obat, dan juga nama petugas. Selanjutnya terdapat entitas relasi apotik, di mana yang menjadi atribut key-nya yaitu nama obat, atribut lainnya itu seperti nomor RM dan nama obat. Lalu terdapat juga entitas relasi administrasi, yang menjadi atribut key-nya yaitu nomor RM, dan juga terdapat atribut lainnya seperti tarif dan nama petugas. Dan yang terakhir, entitas relasi yang terakhir yaitu ada UKM, di mana juga terdapat beberapa atribut yang menjadi atribut key-nya yaitu jenis kegiatan, dan atribut lainnya itu seperti tanggal kegiatan, nomor RM, nama dokter, nama petugas, nama obat, dan nama pemeriksaan. Nah, itulah tadi beberapa entitas utama, entitas relasi, dan beberapa atributnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit alur
apabila ada pasien yang berkunjung ke puskesmas. Nah, pertama-tama di entitas relasi, apabila ada pasien yang datang ke puskesmas, otomatis dia akan menuju ke entitas relasi TPPRJ. Nah, dari entitas relasi TPPRJ ini pasien bisa ke entitas relasi RJ atau juga bisa ke entitas relasi IGD. Nah, apabila pasien dari TPPRJ dia ke entitas relasi RJ, maka pasien ini bisa ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu di sini apabila dia membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti lab atau pemeriksaan yang akan menunjang diagnosa dokter. Tetapi apabila tidak, mungkin pasien dari RJ ini bisa langsung ke apotik. Dia bisa langsung ke apotik. Nah, ini tanda kuning ini. Lalu dari apotik itu pasiennya bisa langsung ke administrasi. Nah, selain itu apabila pasien itu dari entitas relasi RJ, apabila pasien ini mau ke rawat inap, nah otomatis pasien itu harus mendaftar ke TPPRI dulu. Jadi dari entitas relasi RJ dia akan ke entitas relasi TPPRJ. Nah, setelah itu maka pasien akan diarahkan lagi ke RI karena dia sudah mendaftar ke TPPRJ, maka pasien itu bisa diarahkan ke RI. Dari RI, apabila pasiennya itu butuh pemeriksaan penunjang, maka pasiennya akan diarahkan ke pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan penunjang, maka dia akan diarahkan ke apotik, lalu dari apotik langsung ke administrasi. Nah, itulah tadi apabila ada pasien dari TPPRJ ke RJ. Nah, selain ke RJ, apabila pasien sudah berada di TPPRJ, dia juga bisa ke IGD. Nah, dari IGD itu pasiennya apabila dia ingin melakukan pemeriksaan penunjang, berarti dari IGD dia bisa langsung ke pemeriksaan penunjang. Nah, dari pemeriksaan penunjang itu dia bisa langsung diarahkan ke apotik. Setelah itu diarahkan langsung ke administrasi. Apabila dia tidak ingin melakukan pemeriksaan penunjang, dia juga bisa langsung dari IGD ke apotik. Nah, dari apotik baru ke administrasi. Selain itu, apabila pasiennya di IGD lalu dia ingin melakukan rawat inap, jadi dari IGD ini maka pasien harus ke TPPRI dulu, seperti yang dilakukan pasien yang ada di RJ sebelumnya. Jika dia ingin ke RI, berarti dia harus mendaftar ke TPPRI dulu. Nah, dari TPPRI maka pasien akan diarahkan ke RI. Nah, apabila dari RI dia tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, maka dia bisa langsung ke apotik. Nah, dari apotik maka pasien bisa langsung ke administrasi. Tapi apabila dari RI dia mau ke pemeriksaan penunjang, berarti dari RI ini ke pemeriksaan penunjang dulu, lalu dari pemeriksaan penunjang pasien akan diarahkan ke apotik, lalu dari apotik maka akan diarahkan ke administrasi. Nah, seperti itu. Jadi pasien yang bisa masuk ke RI itu harus melalui TPPRI dulu. Nah, dari TPPRI ini pasien itu datangnya bisa dari RJ maupun IGD. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja kasus-kasus yang akan atau kemungkinan akan terjadi di sebuah puskesmas. Nah, selain
kegiatan atau kasus-kasus yang terjadi di dalam puskesmas, juga terdapat kegiatan di luar puskesmas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada entitas relasi UKM, di mana UKM itu kepanjangan dari upaya kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, puskesmas itu memiliki wilayah kerjanya masing-masing, sehingga puskesmas itu dituntut untuk melakukan kegiatan di luar puskesmasnya. Contohnya itu jenis kegiatannya seperti posyandu balita, posyandu lansia. Itu dilakukan untuk upaya puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan yang berada di lingkup kerjanya. Jadi UKM ini tentunya dilakukan oleh petugas puskesmas dan juga oleh dokter tentunya. Ya, mungkin seperti itu saja penjelasan ERD atau Entity Relationship Puskesmas yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.